apalah kekurangan fisik yang tidak ada pada kita. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat sesuatu kurang dari seseorang dan tidak ada padanya, dia membaca, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadiran Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan pada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak. Kelebihan yang banyak. Maka dengan doa ini, kata Nabi SAW, maka pastikan Allah tidak akan menimpakan dia apa yang diujikan pada orang tersebut. Maka Abu Bakar langsung mengatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku. Lalu dia bayar kafara sumpahnya, lalu dia kembali membiayai hidupnya sepupunya tadi. Ya. Tapi di sini tentu sepupunya dalam kondisi bertobat, mengakui kesalahannya. Ya. Maka di sini yang berarti yang dia benci bukan fisik, tapi dia benci perbuatan yang dilakukan tadi. Selama orang tinggalkan, selesai. Akal mereka bisa masuk Islam. Lalu mereka diam semuanya. Subhanallah, betul. Beberapa hari setelah itu, Umar bin Khattab mendengar kekacauan, maksudnya bagi dia ini sudah kekacauan di Mekah. Kenapa kok ada agama baru ini? Sehingga membuat suami istri bisa berpisah, keluarga sama keluarga berpisah. Yang satu beriman pada risalah Nabi SAW, yang satu tetap menyembah berhala. Dia keluar nenteng pedang, saya mau bunuh Muhammad sekarang. Gitu niatnya keluar. Di tengah jalan dia ketemu dengan satu orang sahabat. Lihat, di Mekah ini dulu terkenal Bapak Ibu sekalian, Umar itu kalau sudah pegang pedang, berarti dia mau bunuh orang. Udah, dan kalau dia sudah keluar, dia mati atau orang itu mati. Begitu prinsipnya. Jadi sangat tegas. Maka orang ini lihat, ditanya, hai Umar mau kemana? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Karena orang ini takut nanti dia datang bunuh Nabi. Maka Nabi itu ada di pinggiran kota Madinah, itu di rumahnya Darul Arqam ya. Satu sahabat yang umurnya cuma 16 tahun, tapi Masya Allah dia siapin rumahnya untuk menampung dakwah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia minta maaf sama kita. Tetapi kalau hati kita sudah terlanjur kotor, tidak baik, kita susah memaafkan dia. Karena yang kita benci fisiknya orang. Kan gitu. Itu mulai dari pasangan hidup kita, misalnya mungkin pernah berbuat salah. Kalau kita membenci perbuatannya, sebagaimana agama mengajarkan kita untuk membenci perbuatan yang dipandang salah dalam agama. Ya, dia pernah berzina, selingkuh, dia pernah berbohong, apa saja. Kemudian kita tahu ini perbuatan haram dalam agama, kita bilang ini nggak boleh, haram dalam agama. Terus dia taubat nasuha, dia berubah, dia menjadi orang soleh atau soleha. Selesai urusannya, kita bisa menerimanya karena hati kita bersih. Yang jadi masalah kalau hatinya itu memang diisi dengan hal yang tidak baik. Sehingga akhirnya dia susah menerima ini semua. Ya. Makanya di dalam Islam contoh yang paling baik adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu walaupun di masa jahiliyah dulu, kata Umar, saya tidak pernah meninggalkan khamr di masa jahiliyah. Setiap hari pegang kendi khamr minum. Ya. Setiap hari keluar Umar hanya untuk menyiksa umat Islam di Mekah ini. Dia keluar, dia temannya Abu Jahal, temannya Abu Lahab. Kalau mereka punya budak-budak lagi disiksa, Umar datang membantu untuk nyiksa doang. Dan Umar itu radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia kalau sudah siksa dari pagi, macam-macam disiksa orang itu sampai menjelang sore sudah capek dia. Dia bilang, saya tinggalkan kamu bukan karena kasihan ya. Besok saya kembali. Gitu, ya. Sampai pernah ada keluarganya Umar, perempuan namanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini punya anak kecil. 153 orang sahabat yang masuk Islam di masa Nabi SAW di Mekah ini 13 tahun, cuma 153 saja Muslim karena luar biasa diboikot. Ya. Semua informasi orang yang tanya tentang Islam pasti digebukin. Tidak ada yang berani nanya. Di Mekah ini dulu tidak aman. Setiap umat Islam jalan, kalau kita jalan bisa digebukin, bisa diambil hartanya, bisa dibunuh, nggak ada hukuman. Begitu luar biasa terancamnya. 153 ini 83 hijrah ke Ethiopia. Tinggal 70 yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Nah, pada saat ya, yang tinggal di Mekah ini mereka bersama Nabi SAW itu siksaannya luar biasa, gangguannya luar biasa. Mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Gitu. Maka mereka ada yang keluar ke Ethiopia. Salah satu yang keluar ke Ethiopia ini adalah Ummu Abdillah, keluarganya Umar bin Khattab ini. Nah, Bapak Ibu saya lihat Mekah ini kelihatan di sini gunung-gunung ya. Nah, dulu itu Mekah dikelilingi dengan benteng, tembok, gerbang. Dia hanya terputus kalau ada gunung. Gerbang lagi. Dinding yang tinggi, baru gunung lagi, begitu-begitu. Nah pintu gerbangnya dulu Mekah itu tidak banyak, 1 atau 2. Pintu utamanya pintu Bani Syaibah namanya. Nah waktu itu kebetulan Umar bin Khattab yang berjaga-jaga. Beliau yang jaga. Dan Umar terkenal sangat keras dengan umat Islam. Ummu Abdillah ini tahu, semua teman-temannya kaum muslimin sudah berhasil keluar dan mereka janjian di satu lembah di padang pasir, tapi nggak disebutin di mana.
Ummu Abdillah ini tahu, oh Umar sedang berjaga. Maka apa yang terjadi? Ummu Abdillah muter jauh, naik gunung. Turun dari gunung supaya tidak lewati pintu gerbang. Dengan hikmah Allah SWT, Umar bin Khattab ini lewat, memang lagi ngecek keamanan Mekah, lewat di sebelah gunung itu. Ketemu sama Ummu Abdillah lagi turun dari gunung. Dia kaget, malam-malam, menjelang pagi, menjelang subuh. Dia kenal, Ummu Abdillah, apa yang buat kau naik gunung gini, untuk apa? Dari sukunya dia. Maka Ummu Abdillah mengatakan, betul-betul ya, kami ini tidak bisa tenang hidup dengan kalian, walaupun kita punya hubungan kekerabatan. Di dalam Mekah kalian larang kami beribadah dan beriman kepada Allah, kami pun mau keluar kalian tidak izinkan. Umar pada saat itu pertama kali lunak hatinya untuk umat Islam. Sebagian ulama sejarah mengatakan ini sebab dia masuk Islam. Salah sebagian ulama, ya. Awal mula dia tersentuh. Lalu dia mengatakan, memang kau mau kemana? Kata Umar, perempuan di masa itu kan bukan kayak sekarang naik pesawat, aman, tiket, ada pengawasan. Gak ada, orang naik kuda, jalan kaki, bisa dirampok tengah jalan. Zaman dulu tuh kayak mustahil orang keluar, apalagi malam hari. Maka kata dia, saya mau ke Habasyah. Maka itu menyelamatkan agama saya. Mulai Umar berenung, lalu Umar mengatakan, pergilah Ummu Abdillah, semoga kau dilindungi. Pergilah Ummu Abdillah ini, ketemu sama teman-temannya di padang pasir. Lalu mereka tanya semua, kenapa kau terlambat Ummu Abdillah? Dia cerita, yang jaga pintu gerbang Umar. Saya naik gunung, jadi saya selamatkan diri. Tapi dengan hikmah Allah saya turun ketemu Umar. Oh, mereka semua penasaran, tahu Umar ini luar biasa gitu benci dengan Islam. Maka kata mereka, lalu apa yang terjadi? Umar mengatakan kepada saya, kau mau kemana? Saya ceritakan semua. Setelah saya ceritakan semua, dan Umar mengizinkan saya pergi. Bahkan Umar mengatakan, semoga kau dilindungi. Lalu kata salah satu orang yang hadir di situ, dari sahabat-sahabat Nabi mengatakan, mudah-mudahan jadi sebab masuk Islamnya Umar. Apa kata mayoritas sahabat? Kalau Umar tidak mungkin masuk Islam sampai unta masuk ke lubang jarum. Karena kayak nggak mungkin masuk Islam gitu. Kayak nggak masuk akal mereka bisa masuk Islam. Lalu mereka diam semuanya. Subhanallah, betul. Beberapa hari setelah itu, Umar bin Khattab mendengar kekacauan, maksudnya bagi dia ini sudah kekacauan di Mekah. Kenapa kok ada agama baru ini? Sehingga membuat suami istri bisa berpisah, keluarga sama keluarga berpisah. Yang satu beriman pada risalah Nabi SAW, yang satu tetap menyembah berhala. Dia keluar nenteng pedang, saya mau bunuh Muhammad sekarang. Gitu niatnya keluar. Di tengah jalan dia ketemu dengan satu orang sahabat. Lihat, di Mekah ini dulu terkenal Bapak Ibu sekalian, Umar itu kalau sudah pegang pedang, berarti dia mau bunuh orang. Sudah, dan kalau dia sudah keluar, dia mati atau orang itu mati. Begitu prinsipnya. Jadi sangat tegas. Maka orang ini lihat, ditanya, hai Umar mau kemana? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Karena orang ini takut nanti dia datang bunuh Nabi. Maka Nabi itu ada di pinggiran kota Madinah, itu di rumahnya Darul Arqam ya. Satu sahabat yang umurnya cuma 16 tahun, tapi Masya Allah dia siapin rumahnya untuk menampung dakwah Nabi SAW. Yang jelas waktu itu, dia mau alihkan, lalu dia mengatakan, kenapa kau cari Muhammad? Tapi dia sembunyikan keislamannya. Sementara adikmu sendiri perempuan, adik Umar bernama Fatimah, sudah masuk Islam, masuk agama Muhammad. Umar tambah marah. Apa benar? Dia datang ke rumah adiknya. Rupanya adiknya lagi belajar Al-Quran sama suaminya dan terdengar suara. Diketuk pintu, telat dibuka, didobrak pintu sama dia. Dia masuk. Apa yang kamu baca tadi? Dan seterusnya. Dia marah-marah. Akhirnya dia mau ambil Quran itu, adiknya tahan. Maka dipukul, dia pukul adiknya. Ya, dalam beberapa riwayat sejarah dikatakan dia pukul dan akhirnya adiknya jatuh. Suaminya, si adiknya ini, suaminya Fatimah atau adik iparnya dia mau membantu tapi dipukul juga. Mereka tidak berani sama Umar. Melihat kejadian tersebut, Umar tersentuh. Ini agama apa kalian ini? Kenapa kok sampai begini kalian belahnya gitu? Maka Umar bilang, tolong kasih kepada saya mau baca. Kata adiknya, tidak bisa, kau kafir najis. Kalau kau sudah mandi baru saya kasih. Begitu dalam buku sejarah. Maka Umar mandi lalu kemudian dia buka, dia baca surah Toha, surah nomor 20 dalam Al-Quran. Beberapa ayat pertama. Kurang lebih maknanya, kami turunkan Al-Quran bukan untuk membuatmu sedih hai Muhammad. Kemudian ada cerita Nabi Musa alaihissalam. Isinya luar biasa dan dia ngerti dalam bahasa dia. Tersentuh hatinya. Lalu Umar mulai, yang tadinya badannya sangat ditinggikan, orang yang kekar dan orang yang pemberani, tiba-tiba dituntukin. Iparnya lihat, ini kayaknya ada perubahan dengan baca Quran. Maka tiba-tiba dia mengatakan, tolong tunjukkan di mana Muhammad. Lalu dipandulah sampai ketemu dengan Nabi SAW. Waktu dari jauh dia datang, dia masih pakai baju perangnya, dia masih pegang pedangnya. Maka sahabat yang lihat dari lantai 2-nya rumahnya Arqam ini, ya melihat Umar datang. Semua sahabat ketakutan. Maka kata Hamzah itu, ya Rasulullah, saya yang hadapi dia. Ya, ada apa-apa? Mereka tidak tahu kalau mau masuk Islam. Ya. Kata Nabi SAW tidak. Hamzah masuklah ke dalam kamar. Nanti saya yang hadapi. Begitu dibuka pintu, Umar tundukin kepala yang lihat Nabi SAW. Lalu kemudian
dipanggil oleh Nabi, lalu Nabi pegang pundaknya dan digoyang dengan keras sambil mengatakan, hai Umar, belum tibakah saatnya kau tunduk dengan agama Allah? Maka Umar tundukkan kepala 2-3 kali sampai akhirnya beliau masuk Islam. Tapi yang jadi saksi bahasan kita teman-teman, Umar bin Khattab kalau kita mau benci fisiknya, ya itu sudah tidak ada orang yang suka sama dia. Semua hal yang dilakukan keburukan pada masa itu, ya. Apalagi untuk umat Islam. Tapi subhanallah, apa kata para sahabat? Kami merasa termuliakan setelah masuk Islamnya Umar. Ya, dan Nabi SAW berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ini Abu Jahal. Abu Jahal ini julukannya namanya dia Amr bin Hisham. Karena 2 orang ini pemimpin Mekah dan kalau ambil satu keputusan dia nggak mau mundur. Pokoknya dia jalan aja, punya prinsip. Nah, gitu. Tapi luar biasa. Bagaimana kita ambil pelajaran teman-teman? Kita tidak melihat fisik orang, tapi kita sedang melihat perbuatan salahnya. Kalau ini kita lakukan, hati kita bisa bersih. Ya. Tapi kapan kita benci fisiknya, ini menjadi masalah. Ya. Dan kita sulit sekali memaafkan orang. Kenapa banyak orang susah memaafkan orang? Karena dia benci fisiknya. Ya. Ini saya kasih contoh yang lain supaya mudah difahami. Kita kasih contoh di makanan misalnya. Ya. Kalau teman-teman satu waktu makan ikan, amis ikannya. Yang kita benci apanya? Ikan atau amisnya? Nah banyak orang tidak, ikannya yang dia benci. Sehingga dia tidak mau makan ikan. Dia pikir semua ikan amis. Benar nggak? Sekarang antum makan jeruk. Jeruknya asam. Yang kita tidak suka apanya? Nah banyak orang tidak begitu. Dia benci jeruknya. Ya. Jadi yang dia benci fisiknya ini yang salah. Sehingga akhirnya membuat dia tidak mau sama sekali makan lagi itu. Tidak mau lagi, tidak mau. Ada orang begitu. Pernikahan, rusak pernikahannya. Yang dia benci, ya pernikahannya, keliru. Masalah kan ada permasalahan dengan sifatnya pasangan dia. Belum tentu semua orang sama. Saya berapa kali nasihatin orang begitu. Dia berumah sudah janda atau duda, datang konsultasi dengan keluarga mereka. Kemudian minta saran ini soalnya tidak mau menikah lagi. Ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai sekian lama. Kenapa? Trauma dengan yang itu. Trauma dengan masalah ya perbuatan pasangan yang dulu. Tapi dia tidak boleh membenci pernikahannya. Itu nggak ada urusannya sama pernikahannya. Bisa saja dia dapat orang yang lebih baik gitu. Ya, istri saya kebetulan waktu itu kami masih di Makassar, punya sahabat dekat. Qadarullah terjadi yang tidak baik antara rumah tangga dia sama istrinya gitu. Ya, mereka juga waktu itu masih agak jauh dari agama, tapi intinya perempuan ini teman dekat istri saya. Terjadi cerai sama suaminya, intinya perempuan itu terpengaruh dengan laki-laki lain sampai akhirnya dia nikah sama laki-laki lain, ditinggalkan suaminya, merasa terpukul segala macam gitu ya. Mungkin setelah kejadian itu sekitar 6-7 tahun, seingat saya kalau saya tidak salah. Ada tablik akbar di Makassar, saya sudah pindah ke Jakarta, tablik akbar di Makassar. Di masjid yang besar waktu itu ya, Masjid An-Markas. Alhamdulillah waktu itu selesai tablik akbar, lalu ada satu orang dari jauh manggil saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya pikir jemaah umumnya salaman. Terus dia bilang, antum lupa sama saya. Ingat-ingat siapa orang ini, karena berubah. Dia sudah jenggotan, dia pakai baju koko, dulunya tidak seperti itu. Kemudian dia bilang, saya si Fulan, disebut namanya. Oh iya, Masya Allah, saya tahu masalah rumah tangganya dia. Ini gimana caranya nih, jangan sampai dia tersinggung. Ya. Terus saya cuma bicara secara umum. Tapi dia sendiri bilang, Alhamdulillah Ustaz, saya sudah berumah tangga lagi. Oh Masya Allah ya. Bahkan sekarang saya sudah punya 2 atau 3 anak gitu. Terus gimana Masya Allah, bagaimana ceritanya? Oh dia bilang, Alhamdulillah mungkin dengan hikmah Allah dulu saya justru cerai dengan pasangan saya karena dulu tidak punya anak memang mereka. Ya. Dan dengan perbuatan yang dilakukan istri, akhirnya Allah pisahkan dan Alhamdulillah Allah kasih sekarang saya muslim yang baik dan saya sekarang punya rumah tangga bahagia. Nah karena dia tidak benci, dia tidak trauma dengan pernikahannya, dia cuma trauma dengan perbuatan istrinya, dia bisa menikah lagi, contohnya. Dan sekian banyak hal yang kita bisa tarik dalam masalah ini. Nah itu sedikit rincian lebih dalam Bapak Ibu sekalian tentang masalah wala tadabaru, jangan wala tabagadu, jangan saling membenci. Kemudian wala tadabaru, Nabi SAW mengatakan jangan kalian saling mendiamkan. Dalam sebuah riwayat lain tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, musuh-musuhan lah ya. Ini tidak boleh. Saran saya, ini cuma saran saja. Kalau Bapak Ibu ingin tenang hidupnya, ingin bahagia, ada permasalahan apapun, jangan diinapkan. Selesaikan pada saat itu. Suami istri kah, sama siapapun, clearkan langsung. Duduk, masalahnya apa? Ini. Yang salah, minta maaf, yang benar, memaafkan. Buka lembaran baru. Memang begitu kehidupan kita teman-teman sekalian. Gak ada orang ideal sekali semuanya tidak ada salahnya sama sekali. Itu gak mungkin. Kan gitu.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang kalau mau langgang dalam bersahabat, maka dia harus bersabar dengan kekurangan dan kesalahan sahabatnya. Yang penting orang itu tidak ngotot dengan kesalahannya, dia mau berubah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini yang dimaksudkan. Terutama dalam masalah, saya kadang-kadang kalau mecahin masalah-masalah rumah tangga teman-teman, dengan izin Allah SWT, bukan dari saya tapi Allah mudahkan saja, selalu saya ingatkan masalah itu. Syaitan ini selalu membuat masalah-masalah kecil dalam rumah tangga sudah cukup membuat mereka tidak interaksi biologis berapa hari, mereka saling mencari kesalahan berhari-hari. Makin lama kita perbaikin, makin banyak permasalahan yang dilahirkan. Kenapa enggak duduk aja, selesaikan hari itu, pegang tangan pasangan, duduk baik-baik, kita bicarain masalah. Masalahnya apa? A, B, C. Oke, siapa yang benar? Nanti akan ketahuan tuh, pasti enggak mungkin dua-duanya benar, pasti ada benar, ada salah. Oke, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, buka lembaran baru, dan selesai. Semua isi WA yang lalu-lalu bertengkar hapus. Tidak usah dibaca lagi. Sudah baik-baik, 6 bulan berjalan, kemudian tersinggung masalah itu. Kamu pernah buat itu? Kapan? Ini buktinya. Ya. Gak usah dibawa-bawa. Selesai. Buka lembaran baru berarti seperti kita hidup baru. Memang harus begitu. Dalam kehidupan kita harus begitu. Dalam rumah tangga, dalam berteman, nah, dalam berbisnis memang sudah begitu. Selama orang itu mau memperbaikinya, sudah. Kita tidak perlu saling mendiamkan, ya, kita harus berlapang dada. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah membiayai Marthad, ya, salah satu sepupunya. Kemudian ini termasuk yang menyebarkan fitnah bohong tentang zinanya Aisyah sama Safwan. Padahal sebenarnya tidak. Ini sepupunya. Abu Bakar membiayai hidupnya orang ini. Lalu kemudian dia gosipin berita itu. Termasuk dia dicambuk 80 dera di masa Nabi SAW. Ya, ada 3 orang didera pada saat itu, Hasan bin Thabit, kemudian Marthad bin Abi Marthad ini, atau ada nama lainnya, ya, julukan atau nama lainnya, ada nama-nama lain yang disebutkan oleh ulama. Kemudian ada satu lagi Hamna binti Jahash, ini ipar Nabi SAW sendiri, saudaranya Zainab binti Jahash. Itu akhirnya dicambuk, ya, si sepupu Abu Bakar ini. Abu Bakar bersumpah sama Allah, kamu yang selama ini saya bantu, kok masa buat begini gitu? Demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi. Itu normal manusiawi kan? Kita bantu tapi dia malah yang menyebarkan gosip yang tidak benar tentang anak kita itu. Tapi Allah SWT turunkan dalam surah An-Nur, ya. Janganlah orang yang telah diberikan kelebihan harta, kedudukan. Abu Bakar maksudnya, turun kepada Abu Bakar. Dia tidak mau membantu para kerabatnya, orang-orang yang berperang di jalan Allah dan seterusnya gitu kan. Maka Allah menutup sambil mengatakan, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak ingin dengan memaafkan dan membuka peluang lagi kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki kesalahannya, Allah memaafkan dosa kalian? Itu dalam surah An-Nur Allah sebutkan. Maka Abu Bakar langsung mengatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, "Ya Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku." Lalu dia bayar kafarah sumpahnya, lalu dia kembali membiayai hidupnya sepupunya tadi, ya. Tapi di sini tentu sepupunya dalam kondisi bertobat, mengakui kesalahannya, ya. Maka di sini yang berarti yang dia benci bukan fisik, tapi dia benci perbuatan yang dilakukan tadi. Selama orang tinggalkan, selesai. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah kalian transaksi di atas transaksi, ya, saudaranya. Jadi termasuk kalau sudah mulai negosiasi. Contoh kita masuk ke, ada si A masuk ke satu toko baju, dia ambil baju itu dari hanger, dia lagi mau lihat. Nggak boleh teman-teman datang, oh ini bagus, ini buat saya aja. Selama dia masih pegang nggak boleh. Walaupun belum terjadi jual beli. Kalau dia sudah batalin, ya, dia batalin, dia taruh, memang dia sudah tidak ingin, kita tahu orang ini mungkin masih ragu, dia masih mau pilih yang lain, baru kita bilang, ya ini sudah selesai, ya baru kita ambil, gitu, ya. Itu begitu saya tidak boleh. Apalagi kalau orang sudah bayar DP, orang sudah transaksi, baru kita batalin dengan cara kita memberikan harga yang lebih mahal. Ini semua hukumnya haram. Transaksi sudah jadi hilang keberkahannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang semuanya bersaudara. Ya, kalau bersaudara berarti saling mendahulukan satu sama yang lain. Ingat kemarin kita singgung hadis Nabi SAW, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW mengatakan waktu lihat orang balik kiri kanan seperti orang butuh, kemudian Nabi bilang, siapa yang punya kelebihan tunggangan bagi pada yang tidak punya, siapa yang punya kelebihan bekal berikan kepada yang tidak punya. Sampai kata Abu Sa'id, Nabi SAW sebutkan berbagai macam jenis harta sampai kami mengira tidak ada lagi kelebihan muslim terhadap muslim lain dari harta saudaranya. Seperti satu mobil itu punya kita semua sama-sama, rumah punya kita sama-sama, seperti gitu. Karena Nabi SAW suruh berbagi. Dan Abu Sa'id mengatakan menurut hadis kemarin kita singgung gitu, ya, saya memiliki 1 ekor unta saja dan saya coba menampung 2-3 orang, dan akhirnya saya membagi rata waktu penggunaan unta tersebut antara saya dengan saudara-saudara saya tersebut. Jadi memang
Luar biasa bagaimana Islam datang membangun ukhuwah ini, ya. Kisah yang masyhur yang kita tidak asing lagi tentang Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah memiliki setengah harta kebun kurma di Madinah, dia punya 2 orang istri. Ini bayangkan teman-teman, saya kadang-kadang kalau mau menyampaikan berulang-ulang kisah ini, saya bayangkan kalau saya di posisinya Sa'ad, begitu luar biasa susahnya ini. Sampai dia mengatakan, "Hai Abdurrahman, sebagai bentuk cinta saya kepadamu karena Allah, saya akan memperlihatkan, saya memiliki setengah kebun kurma di Madinah ini punya saya akan bagi." Ya, anggap kalau kita di Jakarta punya perusahaan-perusahaan, semua ada ribuan perusahaan, setengahnya 500, misalnya 1000 perusahaan, 500 punya kita, bagi 250 perusahaan punya kamu langsung. Ini orang baru ketemu hari itu, baru disaudarakan dalam Islam, langsung dia mau berbagi. Tidak cukup sampai di situ. Saya punya 2 orang istri, lihat salah satunya, yang mana kau cocok, bukan yang tua. Yang mana kamu cocok, saya lihat, bilang saya ceraikan, habis iddah kau bisa nikahi. Itu pembangunan ukhuwahnya itu bagaimana itu? Tetangga bantalnya pun dia mau serahkan untuk saudaranya, tapi dengan cara yang syar'i yang benar. Dia minta keridhoannya, dia ceraikan, kalau cocok nanti dinikahi oleh saudaranya muslim. Tapi hati yang bersih dibalas dengan hati yang bersih. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak perlu, semoga Allah berkahi hartamu. Udah, biarin aja, itu hartamu punya kamu. Saya tidak akan minta 1% pun. Istrimu juga, semoga Allah berkahi keluargamu, jangan diceraikan. Lalu Abdurrahman minta ditunjukin pasar, dia bekerja dengan melihat di pasar itu mana toko yang paling besar dan apa yang paling biasa mereka jual. Karena mayoritasnya dulu mereka kerja kebun kurma, maka dia cari peralatan perkebunan yang paling besar. Lalu dia bilang, saya mau haji dari Mekah, bisa nggak saya beli jatuh tempo, saya beli sekarang, besok saya bayar. Maka karena dia setuju, maka Abdurrahman pun jual di pasar itu dengan bawa tanpa modal kecuali barang orang yang dititipkan atau dia beli jatuh tempo, laku besok terus begitu sampai dia jadi kaya. Sekitar beberapa waktu setelah itu dia datang ke masjid Nabi SAW pakai baju baru dan kelihatan seperti pengantin. Orang pengantin itu berubah penampilannya segala macam. Kata Nabi SAW sambil senyum, ada apa wahai Abdurrahman? Sepertinya ada perubahan. Dia mengatakan, Rasulullah, saya sudah menikah sama seorang wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau jadikan sebagai maharmu? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu iklankan walaupun dengan seekor domba saja. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana jenis-jenis hati yang luar biasa dan persaudaraan yang dijalin dalam Islam. Kemudian kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, muslim adalah saudara muslim yang lain, la yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Zalim ini berarti tidak memberikan hak atau mengambil yang bukan hak kita. Tidak boleh sama sekali. Kemudian wala yakhzuluhu, tidak boleh dia menelantarkannya, membiarkan dia dalam kondisi dia sakit, dia butuh. Sudahlah itu urusan dia, enggak bisa begitu. Walaupun kita tidak kenal. Ya, makanya sebagian orientalis, orang-orang non-muslim yang belajar Islam, pusatnya di Kanada, mereka punya kampus sendiri, dan itu banyak melahirkan di tengah-tengah umat Islam orang-orang liberal, ya, yang memang pemahamannya kita sudah tahu di negeri kita pun ada, semoga Allah kasih hidayah semuanya, ya, boleh, semuanya toleransi, semuanya segala macam, tidak ada batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam agama Islam. Nah, mereka itu ada di antara tokoh-tokohnya yang mengatakan, yang sangat luar biasa dari Islam setelah mereka pelajari, ya, itu adalah mereka akan langsung saling mengakui bersaudara walaupun baru ketemu, hanya mengatakan nama anda siapa, agamanya apa, begitu dia bilang muslim, selesai. Seperti sudah terangkat semua batas di antara mereka, langsung ngobrol masalah Al-Quran, masalah hadis, masalah halal haram, bisa saling bersedekah, saling bantu. Itu tidak terjadi pada komunitas lain. Jadi memang sudah seperti itu orang muslim, dia tidak akan telantarkan saudaranya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh dia mendustakannya. Ya, apa yang disampaikan kita iakan kecuali betul dia terbukti dusta. Ya. Kemudian juga wala yahkiruhu, tidak boleh dia menghinanya. Ya, sama dengan cara apapun, misalnya menghina secara fisik, mencibirnya, ya, mempraktek baik dengan lisan ataupun dengan praktek tubuh, ya. Kalau teman-teman pernah, tentu saya yakin kita hafal semua surah Al-Humazah, ya. Allah SWT berfirman di ayat pertamanya, wailun likulli humazatin lumaza, kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, siksa di lembah neraka, itu namanya wail. Kalau Bapak Ibu baca wail seperti wailun lil mutaffifin, ya, wailun likulli humazatin lumaza, ini wail dalam bahasa Arab bisa berarti kecelakaan, kehinaan, siksaan di lembah di api neraka, gitu kan. Ini semua maknanya sama. Untuk semua lumaza dan humaza, dua kelompok. Siapa mereka? Lumaza itu yang menyebutkan aib orang lain dengan lisannya, itu lumaza. Yang humaza bedanya cuma pertama lam, yang kedua ha, ya. Lumaza sama humaza, ya.
Wailun likulli humazatin lumaza. Humaza yang pertama yang menceritakan aib orang lain dengan lisannya, dan lumaza pakai lam itu yang mencontohkan aib orang lain dengan fisiknya. Jadi temannya cadel dicontohin, temannya pincang dicontohin. Nah itu semua tidak boleh sama sekali. Itu namanya ihtikar, merendahkan, tidak boleh. Nah Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang dari kalian melihat apa yang tidak ada pada dirinya, ada pada diri orang lain, misalnya orang lain pincang, orang lain tuli, orang lain cadel, apalah kekurangan fisik yang tidak ada pada kita, kata Nabi SAW, siapa yang lihat sesuatu kurang dari seseorang dan tidak ada padanya, dia membaca, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadiran Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan pada orang ini, wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak, kelebihan yang banyak. Maka dengan doa ini kata Nabi SAW, maka pastikan Allah tidak akan menimpakan dia apa yang diujikan pada orang tersebut. Jadi kita begitu, bukan malah kita menghina-hinanya gitu. Kemudian kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, ketakwaan. Untuk menerima semua ini butuh ketakwaan. Patuhan pada Allah ada di sini. Lalu beliau menunjuk dadanya 3 kali. Lalu beliau mengatakan, bihasbi imri'in min syarr an yahkira akhahu muslim. Sungguh dosa yang sangat berat seseorang itu menghina saudaranya muslim. Kullu muslim ala muslimin haram. Ketahuilah dan jadikan sebagai prinsip hidup kalian, semua muslim dan muslimnya hukumnya haram. Darahnya enggak boleh ditumpahkan, hartanya enggak boleh diambil, dan juga kehormatannya enggak boleh dicoreng. Kehormatannya enggak boleh dicoreng. Baik, ini gambaran tentang masalah hasad itu sendiri. Saya akan coba bacakan sebagai penutup apa yang ditulis oleh penulis di poin ke-10, dan dengan ini tentunya buku ini alhamdulillah sudah selesai kita bedah, dan buku ini buku kecil, buku saku sebenarnya. Saya biasa kadang-kadang juga membedah buku-buku begini supaya tema tertentu habis, kemudian kita lanjut lagi ke tema yang lain gitu ya. Nah, kata penulis di sini tentunya dalam buku ini, dan buku ini ditulis oleh Darul Wahyin ya. Beliau mengatakan, hati yang bersih adalah sebab penting sebab penting yang menyebabkan kelapangan hati seseorang. Dan itu otomatis akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan untuknya. Saya ulangi lagi, hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, dari maksiat, dari segala macam hal yang tadi sudah kita berikan rinciannya. Dan sudah kita rincikan lebih dalam lagi penyakit-penyakit hati yang dalam hadis baru saja kita jelaskan. Hati yang bersih adalah sebab terpenting yang menyebabkan kelapangan hati, yang akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan untuknya. Sementara dendam dan dengki adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan pasti akan menyempitkan dada seseorang. Lalu kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antaranya ya, ini perkataan Ibnu Qayyim nanti kita jelaskan lebih jauh. Bahkan ya, yang terbesar ialah membuang kedengkian dalam hati. Maksudnya kalau mau lapang dada, kata Ibnu Qayyim, di antara cara yang paling baik, yaitu seseorang kalau mau mengeluarkan dan membuang kedengkian hati ialah, di antaranya yang untuk lapang dada, bahkan yang terbesar adalah mengeluarkan dan membuang kedengkian hati. Jadi bagaimana kita keluarkan dari hati kita? Ini adalah di antara sifat-sifat tercela yang menyebabkan hati sempit dan tersiksa, serta menghalanginya dari mendapatkan kebersihan hati. Sebab ketika manusia melakukan sebab-sebab yang bisa melapangkan dadanya, sedangkan ia tidak membuang sifat-sifat tercela tersebut dari hatinya, maka itu tidak berguna untuk melapangkan dadanya ya, atau tidak ada gunanya kalau dia lapangkan dada sementara masih ada penyakit-penyakit hati dalam hatinya. Maksimal kata beliau, ia memiliki 2 unsur yang masuk pada hatinya, dan hati tersebut akan dikuasai oleh unsur yang lebih dominan dari keduanya. Dia baik, bersih, atau dia jahat gitu. Ya. Maka kita harus pilih salah satunya. Karena itu hendaklah Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala, ini kata Ibnu Qayyim ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara Anda, berkeinginan keras untuk membersihkan hati Anda dan menjauhkan dari segala yang dapat menyempitkannya. Tinggalkanlah permusuhan, kebencian, dan kedengkian kepada orang lain. Cintailah orang lain sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Jadi kalau kita tidak ingin dihasati, tidak ingin diganggu, jangan juga lakukan pada orang lain. Sebagaimana kita suka muamalailah orang lain dengan sama. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa ihsan. Semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi secara rasional juga kita kalau tutur kata yang lembut, orang akan balas lembut. Ya, kita tatapan matanya syahdu, tangan kita dermawan, kita suka membantu, maka akan sama responnya dari orang lain gitu ya.
Cintailah orang lain sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri, niscaya Anda menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat. Lalu kemudian beliau mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu dengan itu penulis menutup bukunya dengan kalimat yang terakhir tadi. Intinya teman-teman sekalian dari bahasan kita, bagaimana seseorang membersihkan hatinya dari segala macam jenis hasad itu sendiri, dan sudah kita jelaskan bagaimana dia membersihkan hatinya, dan juga sudah kita jelaskan mana yang dibolehkan dalam Islam, ya, yaitu ghibthah tadi. Kita berharap nikmat yang ada pada diri orang selama tidak bentur dengan sunnatullah bisa kita dapatkan, tapi dengan tidak hilang dari orang tersebut.